Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan menjelaskan materi yang kami bawa ini dengan judul Storage Data Backup dan Recovery System. Nah, kelompok kami ini terdiri dari 3 orang. Yang pertama bisa dibaca Sahari Salaputa. Mumpung anggota kami ini lagi tidak bisa hadir karena ada halangan, Saraswati bisa, dan saya sendiri Bagus Juandana. Kita lanjut langsung saja ke materinya. Storage itu adalah tempat penyimpanan media yang digunakan untuk menyimpan data yang diolah oleh komputer. Nah, fungsinya yaitu menyimpan data atau file dalam jangka panjang dan jangka pendek. Nah, kategori storage ini memiliki jenis-jenis berdasarkan kecepatan relatif dan ketahanannya terhadap kegagalan atau kerusakan, antara lain volatile storage. Biasanya informasi yang terdapat pada volatile akan menghilang. Nah, jika terjadi kerusakan sistemnya akan ada pada RAM-nya. Nah, kalau non-volatile storage, biasanya informasi yang terdapat pada non-volatile storage ini tidak akan hilang jika terjadi kerusakan sistem di ROM-nya. Nah, stable storage, informasi yang terdapat dalam stable storage tidak akan pernah hilang jika hard disk RAID-nya tidak bermasalah. Nah, lanjut ke implementasi stable storage. Berdasarkan definisi informasi yang berada di dalam stable storage tidak akan pernah hilang. Untuk mengimplementasikan storage seperti itu, nah, kita perlu replikasi informasi yang dibutuhkan ke banyak peralatan storage. Biasanya itu disk-disknya dengan failure modes yang independen. Nah, kita perlu mengkoordinasikan penulisan update dalam sebuah cara yang menjamin bila terjadi kegagalan selagi mengupdate, nah, tidak akan membuat semua kopi yang ada menjadi rusak. Dan bila sedang recovery di sebuah kegagalan, kita bisa memaksa sebuah kopi yang ada ke dalam keadaan yang bernilai, benar, dan konsisten. Bahkan bila kegagalan lain terjadi ketika sedang recovery, bisa saja. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas bagaimana kita mencapai kebutuhan kita. Implementasi ada di implementasi stable storage. Nah, sebuah disk write ini menyebabkan satu dari 3 kemungkinan. Successful completion data disimpan dengan benar dalam disk, atau bahasa Indonesianya keberhasilan komplesi data. Nah, lanjut. Partial failure atau kegagalan sebagian terjadi di tengah-tengah transfer, menyebabkan hanya beberapa sektor yang diisi dengan data yang baru dan sektor yang diisi ketika terjadi kegagalan menjadi rusak filenya. Total failure atau kegagalan total terjadi sebelum disk write dimulai. Nah, jadi data yang sebelumnya ada pada disk masih tetap ada, cuman gagal pada saat mau ditulis atau disk write. Nah, masih lanjut ke implementasi stable storage. Nah, kita memerlukan kapanpun sebuah kegagalan terjadi ketika sedang menulis ke sebuah blok, sistem akan mendeteksinya dan memanggil sebuah prosedur recovery. Nah, itu untuk merestore blok tersebut ke sebuah keadaan yang konsisten. Nah, untuk melakukan itu, sistem juga harus menangani 2 blok fisikal untuk setiap blok logikalnya.
Nah, sebuah operasi output dieksekusi seperti berikut. Tulis informasinya ke blok fisikal yang pertama, lanjut. Terus ketika penulisan pertama berhasil, tulis lagi informasi yang sama ke blok fisikal yang kedua. Lanjut, operasi dikatakan berhasil hanya jika penulisan keduanya berhasil. Seperti itu. Nah, lanjut pada saat recovery dari sebuah kegagalan, setiap pasang blok fisiknya fisikal diperiksa jika keduanya sama dan tidak terdeteksi adanya kesalahan tetapi berbeda dalam isi, maka kita mengganti isi dari blok yang pertama dengan isi dari blok yang kedua. Nah, prosedur recovery seperti ini memastikan bahwa sebuah penulisan ke stable storage akan sukses atau tidak ada perubahan sama sekali. Kita bisa menambah fungsi prosedur ini dengan mudah untuk membolehkan penggunaan dari kopi yang banyak dari setiap blok pada stable storage. Meskipun sejumlah besar kopi semakin mengurangi kemungkinan untuk terjadinya sebuah kegagalan, maka biasanya wajar untuk mensimulasikan stable storage hanya dengan 2 kopi. Nah, data di dalam stable storage ini dijamin aman kecuali sebuah kegagalan yang menghancurkan semua kopian yang ada. Lanjut ke materi selanjutnya, backup dan recovery. Nah, di backup ini ada untuk mengatasi kerusakan terhadap disk yang merupakan jenis media penyimpanan permanen yang paling umum. Nah, kerusakan pada data karena aktivitas pemakai atau kerusakan data karena aplikasi eksternal dapat diantisipasi dengan melakukan operasi backup secara menerus. Nah, menjalankan operasi backup secara rutin merupakan tugas pengolahan basis data yang penting demi keamanan data Anda. Nah, di samping juga menunjukkan salah satu jenis operasi yang penting dalam sebuah sistem basis data, istilah backup juga dapat merujuk pada objek dari operasi tersebut. Nah, sebagai objek backup adalah salinan dari data. Data di sini yaitu termasuk tidak hanya meliputi data pada level pemakai akhir atau end user, tetapi juga mencakup bagian-bagian penting dari basis data secara menyeluruh seperti file-file kontrol metadata ataupun file-file log. Nah, ditinjaunya juga dari objek backup dapat dikelompokkan juga ke dalam backup fisik atau physical backup dan backup logic atau logical backup. Lanjut ke backup fisik. Backup fisik itu salinan fisik atau dari file-file basis seperti data tabel-tabel, file control, file log. Backup fisik dapat juga dihasilkan dari pengeksekusian program utilitas yang disediakan oleh DBMS. Nah, yang bersangkutan ataupun program utilitas yang disediakan oleh sistem operasinya di mana DBMS itu berada di mana DBMS itu berada. Nah, lanjut backup logic. Backup logic itu kita dapat dari pembentukan file-file atau objek yang berisi perintah. Bisa saja berupa teks bahasa SQL ataupun kayak bahasa biner. Nah, yang jika dieksekusi dapat mengembalikan basis data ke kondisi semula.
Nah, backup logic hanya dapat dihasilkan dari pengeksekusian program utilitas khusus yang disediakan oleh DBMS juga, Nah, berdasarkan waktu pelaksanaan atau strateginya ada dua jenis backup yang dapat kita pilih, yaitu backup statis dan dinamis. Nah, backup statis itu di mana backup dilakukan dengan lebih dahulu menonaktifkan basis data secara keseluruhan. Saya lanjut. Lanjut, oh iya, lanjut setelah ini teman saya Saraswati akan melanjutkan materi ini. Tolong Saras. Ya, oke. Adapun backup dinamis dinamakan backup dilakukan tanpa penonaktifan basis data atau sehingga user tetap bisa bekerja. Adapun remote backup system, penjelasannya yaitu menyediakan tingkat ketersediaan yang tinggi, memungkinkan transfer memproses tindakan untuk melanjutkan bahkan jika situs utama dihancurkan oleh api, banjir ataupun gempa bumi. Data dan catatan log dari situs utama terus-menerus sekutu dicadangkan ke situs cadangan jarak jauh. Jika situs utama gagal, remote situs cadangan mengambil alih pemrosesan transaksi setelah menjalankan pemulihan tertentu tindakan. Situs cadangan jarak jauh kadang-kadang juga disebut situs sekunder. Situs remote harus tetap dengan situs utama karena pembaruan dilakukan di utama. Kami mencapai sinkronisasi dengan mengirim semua catatan log dari situs utama ke situs cadangan jarak jauh. Oke, lanjut. Ini contoh gambar kerja sistem. Ini berikut gambar-gambarnya. Ada primary, network, dan backup. Oke, lanjut. Adapun penjelasan dari kerja sistem yang di atas, ketika situs utama gagal, situs cadangan jauh mengambil alih pemrosesan. Namun pertama ia melakukan pemulihan menggunakan salinannya atau yang mungkin sudah ketinggalan zaman dari primer dan catatan log yang diterima dari primer. Sebenarnya situs cadangan jauh melakukan tindakan pemulihan yang seharusnya dilakukan di situs utama ketika yang terakhir pulih. Sedangkan pemulihan algoritma dengan sedikit modifikasi dapat digunakan untuk pemulihan di backup jarak jauh situs. Sedangkan pemulihan dilakukan situs cadangan jauh mulai di proses transaksi. Jadi adapun ketersediaannya sangat meningkat melalui sistem situs karena sistem dapat memulihkan bahkan jika semua data di situs utama hilang. Oke, lanjut. Jadi adapun pencegahan masalahnya ada deteksi kegagalan, transfer kontrol, dan waktu untuk berkomitmen. Oke, ada summary. Kesimpulannya yaitu kegagalan sistem disebabkan oleh disrupsi mati daya, software error, kebakaran dan ruang mesin atau sabotase. Bagian penting dari database adalah skema recovery dan ketersediaan tinggi. Adapun klarifikasi kegagalan transaksi, sistem error, dan kegagalan disk. Adapun kategori penyimpanannya yaitu volatil, non-volatil, dan stabil. Masalahnya itu remote backup system, ada deteksi kegagalan, transfer of control, time to recover, dan time to commit. Oke, sekian pembahasan dari kelompok kami. Saya persilakan Bagus. Ya, itu saja dan selesai. Semoga
Pak Medi bisa terima, atau kalau ada kurangnya Pak, mohon sarannya dan arahannya untuk kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.